Ap murionenek de al wirifuluk al damdam hakwit suburu nakwit werek. Itu bahasa Yale. Artinya hanya orang bodoh saja yang makan dengan tenang di tempat sampah atau ada kotoran manusia. Artinya hanya orang-orang bodoh saja yang tidak merasa terganggu atau merasa terusik di saat ada masalah. Bagaimana mungkin kamu orang Papua ini merasa baik-baik saja, biasa-biasa saja, tidak merasa terganggu di saat tidak ada harapan di dalam NKRI, di saat diskriminasi yang masif, di saat kriminalisasi yang masif, di saat kemiskinan yang masif, kebodohan yang masif, keterbelakangan yang masif, rakyat Papua disingkirkan di pinggir-pinggir kota ini dari tanah leluhurnya, di saat seluruh air-air di tanah Papua dicemari dengan limbah-limbah industri yang menjadi sumber air kehidupan bagi orang asli Papua, di saat hutan-hutan dibabat habis, di saat seluruh sumber daya alam dieksplorasi, di saat demi kekayaan alam itu rakyat Papua dibunuh mulai dari tahun 61 sampai hari ini. Anda merasa tidak terganggu di saat yang bersamaan orang tua pertahanan ada pasang badan, di saat rakyat ada mandi darah, di saat mayat-mayat berkelimpangan di mana-mana, di saat orang Papua menjadi minoritas di atas negeri sendiri, di saat ikan-ikan dijara, kayu-kayu dijara. Kamu butuh bukti seperti apa lagi baru kamu sadar? Kurang bukti apa bahwa rakyat Papua tidak baik-baik saja, bahwa rakyat Papua tidak ada masa depan dalam bangsa ini? Hari ini Indonesia sudah masuk dalam jebakan Batman. TPNPB dengan 1-2 pucuk senjata telah menjebak Indonesia masuk di dalam jebakan. Hari ini Indonesia menggerakkan seluruh kekuatan termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, dan semua senjata-senjata berat untuk menggerakkan melawan rakyat Papua yang berjuang dengan panah. Ini kekuatan yang tidak seimbang, tetapi Indonesia sudah masuk dalam jebakan Batman karena Indonesia merasa Papua yang menjadi harapan dan masa depan Indonesia itu ada dalam ancaman besar. Untuk itu dia sedang lakukan segala cara untuk memastikan bahwa dia punya masa depan itu ada. Sangat tidak penting dengan kamu orang Papua. Selama kamu orang Papua, kamu hidup di atas tanah ini, bagi Indonesia itu debu mata yang mengganggu dia. Jadi sesuatu yang mengganggu dia, ya otomatis mereka akan merasa tidak perlu ada. Apa urgensinya kamu orang Papua itu dianggap perlu hidup? Kamu punya kelebihan apa? Bisa bikin apa? Gorengan? Bisa bikin apa? Bakso? Bisa bikin apa? Korek? Kamu sama sekali tidak punya urgensi. Tidak penting untuk perlu hidup ini. Makanya kamu sudah menjadi minoritas. Jadi tidak ada waktu lagi untuk kamu pikir makan, minum, jabatan, dan segala macam. Kamu stop. Perang sudah dimulai. Oleh sebab itu, kamu rakyat Papua persiapkan diri. Jangan terus mengeluh, kenapa bakar sekolah begini dan begitu. Kita akan bangun lebih baik dari semuanya itu. Yang penting rumah Papua yang terbakar ini kasih padam dulu. Bagaimana di saat rumah terbakar, kok sambil nonton, kok masih asik-asik dengan jabatan, makanan, minuman? Terlalu bodoh yang bagaimana? Seluruh rakyat Papua segera konsolidasi diri. Basah-basah satu kali, hancur-hancur satu kali. Nanti kita akan bangun yang lebih baik setelahnya. Jangan takut bahwa kita akan mati tanpa NKRI.
Karena justru dengan hadirnya NKRI, ini orang Papua mati banyak. Belanda, satu manusia Papua pun dia tidak pernah bunuh. Tanpa Belanda, tanpa Indonesia pun orang Papua masih hidup. Ya, justru dengan hadirnya Indonesia, rakyat Papua menjadi habis. Sadar, jangan kau bodoh itu piara terus. Jangan banyak mengeluh. Lakukan apapun yang kau bisa lakukan. 1.000, 2.000, kau suara, kau tenaga, segera konsolidasi dari sumbang. Semua organisasi-organisasi yang tidak jelas dan juga semua deklarasi-deklarasi yang tidak jelas tetapi merasa diri paling benar, segera bubarkan. Kamu yang bikin perpanjang penderitaan rakyat Papua ini. Kau klaim diri paling benar dalam rangka apa? Sesuatu yang benar apabila dengan deklarasi Anda tersebut bisa membekukan kekuasaan ilegal Indonesia di atas tanah Papua. Kalau kau yang dibekukan, kau tidak berdaya dan duduk kaku di sudut kota ini, jangan banyak menghibur diri. Stop, gara-gara kamu rakyat Papua ini sedang menderita. Ya, bubarkan semua. Segera konsolidasi diri dalam 1 Desember 1961. Nanti setelah merdeka baru mau pakai konsep negara ideal itu silakan. Orang tua TPNPB sudah pasang badan, kau tunggu apa lagi? Kalau kamu tidak dukung apa yang sekarang TPNPB lakukan, berarti kamu bagian dari proksi Indonesia yang memperpanjang penderitaan rakyat Papua di atas tanah Papua. Dan kamu juga menjadi musuh rakyat. Rakyat Papua jangan terkecoh hanya karena semua orang angkat bicara Papua merdeka dan kau rasa bahwa ini yang betul. Sesuatu yang benar itu otomatis sistem hukum internasional akan bekerja. Sesuatu yang hanya klaim-klaim kosong yang mengaku diri paling benar tetapi hukum tidak memaksa hukum internasional bekerja, kasih tinggal seluruh rakyat Papua konsolidasi diri dalam 1 Desember 1961 dalam negara yang sudah jadi. Nanti setelah merdeka pakai 1 Desember baru mau pakai konsep Korkor punya kah, Beni Wenda punya kah, Bintang 14 kah, atau yang lain-lain itu nanti simpan dulu kamu konsep-konsep itu. Terima kasih.